Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amara nabiyyahu wa habibahu wa rasulahu hijratan min Makkah ila Madinah wa amara ummatahu al-hijratan minan ma'siyati ila ta'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Hadirin kiram, para ulama, para kiai, para ustaz, para biskop, sedaya yang bertaati, sedaya para bapak, ibu semuanya, jamaah sekalian di Masjid Miftahul Huda yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama monggo panjenengan kesempatan para ulama yang berbahagia ini sareng puji syukur dan kasih Allah. Ini menapa atas limpahan rahmat taufik hidayah ingkang diparingaken kepada Allah dan kula panjenengan. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kula panjenengan diberkahi oleh Allah, diberi sehat lahir sehat batin dan diberikan oleh Allah iman Islam. Allahumma amin. Salawatullah sholawat dan salam monggo dipun aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab seperti itu ummah minat zulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin semuanya, para jamaah yang berbahagia, perusahaan kitab Tamil Bafil ini di halaman 151. Ini dipun aturaken babu adabil qobi wa syiddati. Yaitu babu adabil qobi utaibab terangaken siksane kubur. Wa syiddati ilang banget larane adabil kubur. Jadi bab yang kedua ini adalah menjelaskan masalah kaitan azabnya kubur dan banyak larane yaitu siksa kubur. Terkait kondisi yang ada karena kehidupan tenggene alam dunia itu tidak lepas yang namanya kematian. Jadi orang kalau sudah wafat, yang kalau sudah meninggal, di dua alternatif pilihan apa? Dia beribadah subhanallah Allah. Pilihan alam kubur kita akan mengalami hal yang hampir sama, termasuk kebungahan di alam kubur dan siksa di alam kubur. Ini adalah dihadapi oleh semua orang, pasti mengalami dua pilihan itu. Dan mungkin kalau panjenengan yang sengaja aktif rutinnya jadi sedaya diberikan Allah mendapatkan bunga ini alam kubur. Allahumma amin. Tiang itu yang tenggine alam kubur bunga otomatis akan terimplementasi sampai di tenggine akhirat yang mereka dimasukkan surga Allah. Allahumma amin. Ini dipun aturaken atasana ditaaken Insur Khalil bin Khalil sapa Khalil Ibnu Ahmad dan Ibnu Ahmad. Hadasana ditaaken Insur Ibnu Mu'ad bin Mu'ad. Dia menika ditaaken Insur Ibnu Mu'ad. Hadasana ditaaken Insur Husainun bin sapa Husain Al-Marwazi Ibnu Al-Marwazi. Hadasana ditaaken Insur Abu Muawiyah Abu Muawiyah Al-Dharir bin Al-Dharir Anil Ahmas saking Ahmas Anil Minhal saking Minhal Ibni Amrin Ibnu bin Umar wa an Barra'i saking Barra ibni Azib bin Azib. Niki dipun aturaken diceritakan dari berbagai macam riwayat di zaman Rasul Muhammad SAW. Akhirnya matum pola dawuh sapa Barokah
Kharatnya untuk itu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam serta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para itu mental bersama Rasulullah. Lah pada waktu fi janazati rajulin ing dalam janazah wong lanang minal ansori kang tetap saking sahabat ansor. Jadi dengan harus paham terkait ada sahabat ansor, ada sahabat muhajirin. Sahabat ansor itu cinta. Sahabat ansor itu adalah sahabat yang menerima kehadiran sahabat muhajirin. Muhajirin itu adalah orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Itu namanya muhajirin. Itu pada saat bersama Rasulullah Muhammad SAW. Pada waktu awal tahun berhijrah itu, kondisi Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada kondisinya terjepit para ulama. Di saat beliau memperjuangkan umat Islam mati-matian, saat itu Rasulullah kondisi kepepet. Pada saat itu dikejar oleh orang-orang kafir. Bahkan pada saat itu saking payahnya Rasulullah, akhirnya Kanjeng Nabi itu saling terdampingi Sayyidina Ali. Dengan saling Kanjeng Nabi terdampingi dalam Sayyidina Ali itu, akhirnya tahu orang-orang kafir bahwa Kanjeng Nabi belum mengatakan, orang kafir mengatakan bahwa Muhammad ada di rumahnya Sayyidina Ali, kita kejar. Akhirnya pada saat semua orang-orang kafir mengejar mereka katanya Kanjeng Nabi. Dan posisi pada waktu itu Kanjeng Nabi posisi pada waktu tidur, pada waktu sakit. Dengan tidurnya Rasulullah itu akhirnya dibangunkan oleh malaikat Jibril. Dengan hadirnya malaikat Jibril untuk apa? Ternyata malaikat Jibril itu datang di hadapan Rasulullah Muhammad SAW dengan membawa ayat kursi, kalau tidak salah ayat yang ke-7. Akhirnya malaikat Jibril menuntut Rasulullah dengan membaca bacaan min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'akshanan fa'hum la yubsirun. Jadi dengan terpepetnya Rasulullah turunlah ayat tersebut. Akhirnya malaikat Jibril menuntut membaca ayat tersebut berulang kali sampai 7 kali. Diperintahkan oleh malaikat Jibril mengambil debu. Setelah mengambil debu, kemudian ditabur-taburkan. Padahal di luar dalam Sayyidina Ali itu orang-orang kafir pada saat itu penjagaan luar biasa kepada banget. Pasukan orang-orang kafir itu tujuannya apa? Mau membunuh Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi terpepet, terpojok luar biasa. Akhirnya dengan kondisi yang ada itu, yang semuanya yang tidur itu Kanjeng Nabi, akhirnya digantikan oleh Sayyidina Ali. Dengan membaca ayat bacaan dan seterusnya itu, akhirnya apa yang terjadi hadirin? Tiang-tiang kafir tertidur semuanya, tertidur pulas, tidak ada satu pun yang bangun dari. Akhirnya dengan kondisi bayangan itu, akhirnya Kanjeng Nabi langsung diperintah oleh Allah hijrah ke Madinah. Makanya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu dinamakan namanya sahabat muhajirin. Sedangkan orang-orang Madinah yang menerima kehadiran dari Nabi namanya sahabat Ansor. Jadi makanya kalau dengan dengar kata-kata muhajirin, dengar kata-kata Ansor, itu adalah dua sahabat dari yang semuanya dari Mekah ke Madinah, yang Madinah menerima kehadiran sahabat dari Mekah, maka dinamakan sahabat Ansor. Akhirnya pada saat itu Rasulullah menuju ke Madinah sampai ke Madinah. Coba bayangkan hadirin, padahal perjalanan antara Mekah Madinah itu kira-kira kalau naik saat ini kayak kereta gantung ya, kereta listrik dan kereta gantung itu. Itu sama antara 2 jaman, 2 jam setengah. Tapi kalau naik bis normal itu kira-kira 6 jam. Jadi kira-kira perjalanan 6 jam. Padahal terjadi Mekah Madinah itu jalannya Pak
buatan kaya tengene Surabaya, buatan kaya tengene Mojokerto, dan jenengan Lamongan Mas. Tapi kalau beda mata, jalan semuanya itu koyok. Kalau di sini seperti sebagaimana jalan tol. Karena apa? Tengene Madinah itu tidak ada kendaraan kecil. Terlibat itu balik sepeda motor pakai. Jadi motor itu mau sepeda motor. Jadi biasanya ada sepeda. Roda telur itu biasanya kalau tengene Masjidil Haram, tengene Masjid Nabawi itu baru dipakai tiang-tiang yang ngepel cuma double model koyok nopo kendaraan itu dari semuanya serba canggih. Itu yang ada di Mekah baik di Madinah. Ma'asyiral muslimin, hadirin para jamaah sekalian. Dengan kehadiran kanjeng Nabi fi janazati rajulin minal Ansor. Jadi kanjeng Nabi bersama seorang lelaki minal Ansor itu terjadi jenazah yang memaknam dari sahabat Ansor. Apa yang dikatakan Fatahayna mongko ingsun ila qobi marimu walam nul'at orang dari kami lur batu fajalasa opo piro ingkang sawise kami lur fajalasa monggo lenggah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi hadirin? Sampai pada saat itu Rasulullah bersama Yahudi bersama Barokah. Ternyata kanjeng Nabi melihat jenazahnya itu sahabat Ansor yang telah kembali dari Allah. Dan pada saat itu kanjeng Nabi bersama sahabat Barokah mengantarkan tenggene kuburnya, tenggene makamnya. Akhirnya fajalasa mongko surga sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajalasna lalu kita haulahu inda sani Rasulullah. Faka'anna ala rusina. Mongko wae itu tetap indah sirai kita. Apa atai rumah. Wa fi yadihi indah asli kanjeng Nabi. Apa urut tongkat yang kubukan anderek. Apa urut tongkat al-ardo intah ibu yakni ngesahaki iyo kanjeng Nabi yang biruhu anderek iyo kanjeng Nabi al-ardo ibu. Hadirin semuanya para jamaah yang berbahagia. Jadi kanjeng Nabi itu pada waktu enggak bersama sahabat Barokah. Wajalasna Allah faka'ana ala rusina koyok tenggene sirai Barokah ada yang namanya burung. Dan pada saat itu tenggene kanjeng Nabi itu wafiyatihi udud tenggene kanjeng Nabi itu sambil kanjeng Nabi memegang suatu tongkat yang tongkat tersebut ditaruh di dalam tenggene tanah sampai dibuka kalian kanjeng Nabi. Warfa'a mongko ngangkat dia kanjeng Nabi. Warfa'a mongko ngangkat dia kanjeng Nabi. Rasawi mustakani kanjeng Nabi. Wawalan kau sapa kanjeng Nabi. Astaghfirun tongkat sosir bila ilam Allah min adzabil qabri marrotan aw salasan marrotan lama sahabat aw salasan atau telung abad. Ternyata kanjeng Nabi itu sambil memegang tongkatnya memohon kepada Allah. Nyono kanjeng Nabi astaghfiru billahi min adzabil qabri. Gusti dengan ringankan si fulan sahabat Ansar ini
disingkirkan saking apa? Min adzabil qabri, saking adzabil kubur. Marwatan lawan ramalan au salah satu tahun ramalan. Jadi kanjeng Nabi itu matur itu 2 kali atau 3 kali, 2 sampai 3 kali. Lu kira apa hadirin para Ramadan itu semuanya apa kanjeng Nabi matur bahwa sahabat Ansor yang meninggal itu kanjeng Nabi memohon kepada Allah supaya diringankan dari siksa kubur. Karena kanjeng Nabi mengerti orang yang meninggal, sahabat Ansor yang meninggal ini dan tahu kenapa kanjeng Nabi sampai matur banyak perkataan. Ini menandakan bahwa ada dosa yang ada dalam diri sahabat Ansor tersebut. Soalnya apa hadirin, kanjeng Nabi itu punya istilah indra keenam. Indra keenam itu apa? Segala sesuatu orang yang tidak tahu tapi kanjeng Nabi ngerti, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera mata pemandangan. Ini bukan Nabi tahu. Bahkan kadang-kadang yang dilebihkan oleh Rasulullah, apa yang jadi kerentaknya hati pemandangan itu bukan Nabi ngerti. Itulah hebatnya Rasulullah Muhammad SAW. Punya kelebihan yang luar biasa. Apa dibalik rahasia yang dimiliki Rasulullah sampai punya kelebihan seperti itu? Makanya kalau kita analisa kelebihan-kelebihan yang dimiliki kanjeng Nabi, masya Allah. Kalau panjenengan kadang-kadang tidak mampu kita mengikuti jejak dari kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi itu selalu eling bikinan Allah pada waktu kondisi sadar atau kondisi nekromannya tidak sadar. Tilam kan betul sadar. Tiang tilam itu bukan semerap ngomong, bukan ngerti ngomong. Tapi kanjeng Nabi hebatnya Rasulullah itu diberikan kayak Allah. Meskipun dalam kondisi kanjeng Nabi itu hatinya selalu kontak, elang dikenal oleh kasarnya Allah. Inilah kelebihan yang luar biasa yang diberikan kanjeng Nabi, dan banyak lagi kelebihan yang lainnya. Sumakola mempengaruhi dawuh ya kanjeng Nabi, al-abda innal abda yasruri kamullah al-mu'minan kamu'min idza kana tatalan amriyah abdu fi ikbalin min dalam fi ikbalin ikut tetap min dalam makhluk minal akhirati samin akhirat wa qita'in lam aqar minat dunya saking dunya nazalat mongko tumur ilahi maring abdu sapa al malaikatu malaikat baitu wujuh kang putih apa pira-pira raine abdu asam sihat kali kaya srengenge wa ma'amulan kali tetap ing dalam sertane abdu kahun utawi ules fil jannati ing kadap manggon swarga. Hadirin semuanya para jamaah yang berbahagia. Ini diperkisahkan malam di antara kanjeng Nabi qala innal abdal mu'minah. Sesungguhnya kamu yang beriman, kamu yang senantiasa ibadah, ahli sholat, ahli zikir, kamu yang senang istiqomah melaksanakan sholat jamaahnya. Idza kana fi iqbali min akhirah, ketika beliau itu kembali di alam yang namanya akhirat. Wa qita'i minad dunya, maka putus segala amal yang di dunia ini. Dan ketika manusia pada itu salat nilai malaikat, maka datanglah yaitu malaikat. Yang malaikat itu baitu wujuh yang putih wajahnya, sampai karena saking putih wajahnya para malaikat itu wajah asamsi yaitu kayak sinar matahari, saking terangnya, saking cerahnya. Dan kemudian wa'akum kafar minal jannati wa junudu min kharutil jannah. Dengan datangnya malaikat itu sebagaimana orang yang meninggal dalam kondisi beriman dan bertawakal kepada Allah.
Jadi orang yang meninggal dalam kondisi iman pertama dan berdasar Allah, maka panjenengan di masa Allah dipun tersabit oleh Allah. Syukur bahkan tadi wong sing ahli ibadah, tadi wong sing ahli sholat jamaah, tadi wong sing ahli ngaji, tadi wong sing ahli berjuang untuk maslahat kemajuan yang namanya maju. Ini adalah suatu anugerah yang sangat indah, anugerah yang luar biasa. Karena tiang mengenai yang banyak di masa Allah ini adalah suatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah dalam Kepulauan Panjenengan. Makanya hari ini monggo dengan kelebihan kelebihan ini dipertahankan sampai akhir hayat Kepulauan Panjenengan. Saya buat yang Ustaz pada sampai akhir hayatnya, wafatnya, meninggalnya itu tidak lepas dengan amal yang rutinitasnya. Artinya dia membuat terlepas dari kebiasaan kesehariannya. Ahli jamaah wafatnya kadang-kadang pas kondisi zikir, pas kadang kondisi sholat, masih kadang di PU dia ujian oleh Allah macam-macam. Tetap sakit kepada Allah, tidak meninggalkan yang namanya sholat, tidak meninggalkan yang namanya zikir, tidak meninggalkan yang namanya amal ibadah yang lainnya. Karena orang yang wafat, orang yang meninggal, orang yang ahli ibadah itu adalah sebagaimana yang dialami dalam kesehariannya. Ma'asyiral muslimin hadirin semuanya para jamaah yang berbahagia. Fayaqulu maqadahu sapa mu'min fayaqulu lan matur sapa mu'min ayat Tuhan. Nafsul ayat Tuhan nafsul mutmainnatu kam entek ukhruji matasir ila maghfiratillahi maring pangapurane Allah Ta'ala wa ridwani lan ridhani Allah sampai pada akhirnya ruhnya orang yang mukmin medale ruhi wong sing mukmin itu dengan mengucap fayaqulu ayat Tuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratillah. Jadi medale ruhi wong mukmin itu ayo nafsu dengan kondisi enteng. Kondisi entengnya apa? Boten rasa lara niku. Soalnya nopo hadirin yang lara niku yang namanya ruh kalau keluar dari tubuh seseorang. Medale ruh itu masalah sewu lara jadi setengah. Itu sebagaimana yang diterangkan dalam kitab-kitab yang lainnya. Kalau kita kaji dalam kitab Dakwah Akbar, itu adalah kitab terkait mengkaji masalah yang namanya kematian. Jadi orang yang wafat, orang yang meninggal adalah rasanya 1000 rasa jaga-jaga. Tapi hebatnya orang yang beriman. Orang yang beriman itu ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ruhnya itu medali dengan kondisi ringan. Ukhruji ila maghfiratillahi, keluarnya karena maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan waridwani dan mendapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi medali roh itu mendapatkan maghfirah Allah dan oleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin semuanya para jamaah yang berbahagia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatah buju mangqamatu wa tasilulan ya nafsu wa tasilulan ya nafsu kama tasilu qatraku qay oleh ngelini ban min syaqai saking wong kang anggawa ban fayaqudu mongko padha ngalap fayaquduna mongko padha ngalap ya malaikat ban falaya tahu mongko ora padha
Hari malaikat fika fi'in dalam MMD Abdul Allah torfatan ing malaikat mau torfata ainin ing malaikat mau torfata ain kelawan sangat jadi beriman. Ma'asyarul muslimin hadirin para jamaah yang berbahagia. Jadi orang yang wafat, orang yang meninggal dalam kondisi iman takwa oleh kasih Allah, ini sebagaimana yang diaturkan oleh kanjeng Nabi. Dia berikut fatakhruju wa tasilu kama tasilu qatrat, sebagaimana mengalirnya yang namanya air. Kaya ini banyu. Nek banyu melili ini kan gak kroso. Loro sudah sampai di tempat yang sangat jauh. Min saqami fayaqudunaha falajan da'afika fi tarfatan ainin. Ma'asyarul muslimin semuanya pada yang berbahagia. Jadi orang yang wafat dengan kondisi iman takwa oleh kasih Allah, jadi yang namanya ruh keluarnya itu Masya Allah tidak terasa sama sekali. Makanya para ulama-ulama salah dulu selalu menganjurkan apa ulamanya nanti dibikin istiqomah. Istiqomah biasanya terjadi pondok itu selalu menjadi amalnya rutinitas, kebiasaan tiap sore. Menjelang maghrib santri diajak motor yasin, santri diajak motor surat al-waqiah, diajak motor surat al-mulk, keluar kabeh. Nah itu ternyata punya makna yang luar biasa, yang selalu berkesinambungan. 3 surat itu punya makna yang luar biasa. Dikunen kalau masyarakat membiasakan atau mengistiqomahkan. Termasuk surat Yasin, Masya Allah ini. Insya Allah Allah panjenengan dengan istiqomah surat Yasin itu fadilahnya kepada banget. Termasuk di antaranya gampang rezeki ini. Dijogo oleh Allah dari berbagai macam bahaya dengan istiqomah membaca surat Yasin. Terus kemudian dilengkapi dengan surat Al-Waqiah. Mana surat Al-Waqiah itu juga luar biasa fadilah dan keutamaannya. Apalagi kalau masyarakat macam istiqomah. Soalnya ini banyak para ulama kiai sengaja memberikan ijazah surat Al-Waqiah. Dengan membaca surat Al-Waqiah, insya Allah rezeki ini tidak akan putus. Artinya selalu mengalir. Makanya saat-saat tertentu, saat-saat terpepet surat Al-Waqiah. Kalau ini nanti Pak, zaman kepepet, zaman desa dibujak ya. Karena saat itu masih posisi terjadi modal. Nah, zaman modal ini memang kainnya bergawe. Oleh duit ini pentingnya kalau akan jadi. Zaman ini tahun 90-an. Mulai 60-an bisa kalau selalu tetap duit atas, tapi receh. Soalnya bayarannya receh, mata pelukuk nomor jorok 200-an atau 500-an sewa. Itu tak ada kertas. Jadi nek wis bayar 6 bulan paling cepat bertambah. Mantap. Nah, desa ini mulai tangan. Kalau paling ada terjadi emak itu, semak duit sampai nopo guys, kalau masalah terserah jenengan. Zaman dia ini muatan, posisi pondok karena pondok kali nggak jauh. Kalau tadi dihitung ternyata jumlah kita 100.000. Kita 100.000 tahun sama itu kuat. Sakit itu bahasa sapi. Akhirnya kali kata apa itu bahasa sapi. Memang gua paksa. Akhirnya sampai bukan negara sapi pintar gua pun pasrah mau. Saya suruh kata saya jangan. Kalau balik kita mau sampai ini. Ya Allah dikhairi dan dari Allah. Lalu ini Masya Allah Pak, berjuang luar biasa. Jadi orang desa kan duit, tapi mau boleh pilih.
Tapi sekolah ini boleh baby. Saya setuju gitu. Mana zaman dia itu, zaman tua terporo ya Allah untuk anak lo menjadi ojo yang pulau. Mau boleh baby kan ada malu. Kalau mana sekolah baby, gimana sekolah baby? Sama ini, setelah ini kayak sekolah kita ngomongin belum ada belum. Mau teman-teman itu dia ada. Ini nek ngomong kan teman-teman memperhatikan anak, terus gak mau senyap. Bisa. Kadang-kadang mau terjadi, mau sih jadi cobaan mau macam-macam. Makanya orang tua kalau punya anak terjadi bodoh, masya Allah, cobaan kepada ujiannya kata. Tapi insya Allah nih, lari yang kuat, mau tuan yang kuat, anak itu bakal bisa mengangkat derajat mampu. Karena nih, kalau ada orang tuanya yang menjaga oleh ini, awal mengingat dalam kayak mulia anaknya memang mulai dari kecil orang tua fanatik diperkuliah sekolah umum. Saking pedulinya orang tua terhadap anak, terus pokoknya pulau ini sukses mau anak pulau seperti anak pulau kuliah sampai mati. Saking perhatian orang tua oleh anak, timbang itu kan mau oleh anak. Jelas bersama Allah, saat ini anak itu mapan sukses. Dia omah kadui sebagai kadui. Akhirnya dicicil no anaknya, ditebas no anaknya tanah, dibangun no anaknya omah. Maka diberangkatkan umroh, diberangkatkan haji. Ya Allah sebagai dunia akhirat, ini lagi barokah berkhidmat, ngangkat derajatnya anak. Makanya kalau panjenengan jangan sampai lepas. Yang namanya orang tua itu gimana anak. Jadi anak itu dikatakan macam-macam orang sing nganut, bewong. Anak itu orang sing mokok bewong, wani bewong. Wani kadang-kadang kalau panjang pada anak baik. Jadi kan tidak usah marah. Kalau melihat anak seperti tetap anak itu bahasanya yang pelajaran itu terus ini bahasa sing enak. Kadang-kadang nih sekali waktu dikeras, boleh dikeras, tapi dengan cara yang baik kan. Jangan sampai menjadikan anak itu benci sama orang tua. Ini penting kan. Soalnya apa? Nek kalau panjenengan pinter menjadikan anak itu yang semuanya akhlak yang buat nabi, akhlaknya elek, sampai pada akhirnya anak itu sadar bebong. Anak itu dari hati masya Allah. Anak itu seakan memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Itu saya setuju. Dan semuanya itu karena barokahnya panjenengan pernah memintarkan anak, menyekolahkan anak, memondokkan anak, sampai pada akhirnya itu masya Allah anak memberikan yang terbaik orang tua. Soalnya Allah hadirin para dan para jamaah sekalian, kalau panjenengan ini masya Allah sebenarnya gak ada itu. Ini gak ada itu. Gak ada, sebenarnya gak ada itu. Jadi yang mereka gak ada itu masya Allah. Itu ada keindahan yang luar biasa. Saya itu menganalisa orang-orang yang punya zuriat, punya anak keturunan, punya anak 3, anak 4, anak 1, anak 2. Karena anak itu masalah pedulinya dengan orang tua tidak terukur. Di saat masa-masa akhir orang tua mau kembali ke dalam Allah, ini yang puncak keistimewaan yang luar biasa. Ditunjukkan hikmahnya orang tua terhadap anak. Wong liya Pak masya Allah. Kalau tidak ada tahu bapak, kamu punya anak, sing rambut dulu, sing rambut dulu Pak. Mau pisanan bapak, wis boleh cilik di mok. Itu memang terlalu kayaknya cilik. Akhirnya apa? Guru bapak ini tidak penyok. Mati itu ngangkat itu mok, sampai ngangkat itu lagi. Kadang-kadang rambut pas kondisi terakhir itu. Jadi orang yang senang terlibat luar biasa, kadang-kadang terkamar mandi batu sakit. Ini cobaan yang luar biasa sebagai anak, khidmahnya anak terhadap orang tua. Itu ukuran khidmahnya anak terhadap orang tua. Nek wis kondisi banyak materi sejauh mana khidmahnya anak, merakut terhadap orang tua. Kadang-kadang harus pipis yang buat sembarang yang buat. Nah ini adalah cobaan yang sangat berat yang ada pada anak. Tapi kalau anak itu mampu melaksanakan dengan tulus dan ikhlas, masya Allah. Sendiri
wong tua itu kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa. Yang namanya orang tua punya anak, masya Allah, dungannya yang namanya orang tua selalu mendoakan yang terbaik. Tak dungannya awakmu diangkat derajatnya oleh Allah. Tak dungannya awakmu gak kurang sembarangan. Sampai banyak mata. Soalnya kalau tidak ada waktu orang baik. Berikutnya pada waktu awal mulai uripi memang wani memang. Sampai pada akhirnya kondisi orang tuanya pada waktu akhir hidupnya turun pada satu apa berapa. Turun pangkatnya buatan yang sebelum di elok yang tua. Akhirnya namanya orang tua aku kepin melo anak sing iki. Karena anakku sudah kita elok harus sebelum. Sing di elok itu ternyata anak sing pada waktu semuanya wani memang. Nah, aku sekarang mengenai si tak sabar dari orang tua kecuali apa menang. Ulama aku diramukan kondisi akhir hanya pimpinan. Akhirnya Allah memberikan mahkota, memberikan hidayah kepada anaknya yang semuanya berada pada orang tuanya. Karena Nabi Allah memberikan hidayah. Apa jawabnya? Ibu, apa yang menjadikan alami insya Allah saya akan terima menjadikan sampai menjadikan sesuai yang dengan harapkan. Akhirnya yang namanya anak dirawat orang tuanya tanpa pamih, tanpa minta imbalan apapun. Dan itu dialami tidak 1 bulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Jadi kan berat Pak. Ngerambut orang tua dalam kondisi sudah tidak punya apa-apa. Kadang-kadang yang namanya orang tua itu semasa hidupnya kaya, tapi karena pada waktu akhir hanya kena penyakit yang luar biasa, sehingga pada akhirnya uangnya, hartanya itu banyak yang dijual untuk berobat sampai pada akhirnya semuanya habis. Begitu habis ternyata si orang tua tersebut yang namanya anak pada boleh nggak dalam rambut, ini loh. Soalnya bisa masih diharapkan. Tapi ternyata Allah memberikan satu anak ini yang selalu berkhidmat, berbuat baik pada orang tuanya. Akhirnya dirawat dengan penuh kesabaran, dengan penuh tulus dan kasih sayang. Sampai pada akhirnya beberapa tahun kemudian orang tuanya meninggal dunia. Apa yang terjadi hari ini para ibu semuanya? Ternyata setelah wafatnya orang tua, hidupnya mulai berubah. Rezeki ini gampang, rezeki ini kadang masya Allah. Digorengnya mungkin mau bukan ketemu dosa rezeki itu karena apa yang mungkin mau isu yang mungkin apa kayak mungkin peminya mungkin kalau itu merasakan betul ya Allah. Akhirnya saya bertemu salah seorang punya ibadah yang sangat amat ahli zikir, ahli ibadah, punya kelebihan yang luar biasa. Dan sering saya amati beliau itu kalau ngomong, itu sering ngomong sendiri. Akhirnya kalau mata punya jadi ngomong kali sini. Jawabin apa pula ngomong besonan sampai. Ini gak masuk akal. Lu masuk akal? Iya. Ternyata si punya tersebut itu memang termasuk bagian dari aulia Allah, walinya Allah. Jadi walinya Allah ini yang sudah ada, yang masih ada. Dengan walinya Allah yang sudah wafat, kalau yang Allah dengan ngomong biasa. Itu yang akhirnya beliau itu banyak memberikan saran, petunjuk. Kehidupan itu harus seperti ini, seperti ini. Akhirnya alhamdulillah pelan-pelan semuanya berubah, terus berubah. Makanya hadirin kalau panjenengan monggo bareng-bareng senantiasa berkhidmat, gitu masuk. Berkhidmat apa? Murid-murid masjid, berjuang untuk masjid, keluarga, anak, dan untuk yang lainnya, keluarga yang berjuang untuk anak yatim. Jadi karena beliau pesan, jangan sampai lupa anak yatim. Anak yatim itu ternyata masya Allah. Rupanya anak yatim itu, kalau anak yatim itu memohon meminta pada Allah, yang namanya anak langsung bukan. Makanya kalau ada orang sampai menyakiti anak yatim,
akan tertutup semuanya. Oleh jenengan kepingin digampang oleh Allah sendiri, bukan rezeki dari Allah. Bukan karena dunia hanya menjawabkan sholat tetap wajib, sembarang lancar, ini lancar, itu nanti. Itu kadang-kadang kita analisa. Akhirnya kadang boleh enak baca, bah dengan kantornya bergawe, meliwari masjid itu, sampai sembarang itu tercukupi. Anak sampai dalam pondok, anak sampai kuliah, duit tak penting, bahasanya mau ada. Ternyata ada rahasia yang ada dalam dunia ini. Mari bapaknya sedikit, termasuk hal-hal yang saya akan pada semuanya itu, coba jangan analisa mana yang sing sakit dengan lapar, termasuk khidmat orang tua, memberikan yang terbaik pada anak. Ini penting, khidmat oleh masjid. Mana yang jangan, mana yang jangan terlalu, termasuk khidmat namanya anak yatim. Meskipun kadang-kadang nominalnya tidak seberapa, tapi dengan khidmat namanya anak yatim, masya Allah, barokahnya luar biasa dan besar. Ma'asyiral muslimin semuanya, para raja yang berbahagia. Jadi banyak berbagai macam contoh kisah orang yang berkhidmat untuk menjadikan anak itu sukses, pada akhirnya orang tuanya juga disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin semuanya, para jamaah yang berbahagia. Kalau tersangka mana? Hatta yang muda sehingga pada ngalap manfaat. Hatta yang muda sehingga pada ngalap ya malaikat fidalika kami yang menggono-menggono ules walhamdilan cendono wayahujulan warometu wayahujulan ketuhiyaru minha saking awak-awakan adyami kaya dini adyami kaya dini luwih wangi kaadyami kaya dini luwih wangi nafsu hati miskin, yaitu kaya minyak miskin wujidan lan dan temu ala wajah arti ingatasi dhuwur. Ma'asyiral muslimin hadirin para jamaah yang berbahagia. Orang yang wafat, orang yang meninggal, yang dalam kondisi beriman tanpa nama ringan Allah ini, sebagaimana yang diaturkan oleh para malaikat, ya'khudhuha fi dzakati wa kharuti wa hujubina atyab nafsi fi miskin. Jadi baru harumnya baju apa? Baru harumnya yaitu kain kafan yang dibuat untuk Bapak biasa untuk mengkafani jenazah yang orang yang wafat, orang yang meninggal. Masya Allah, baru harumnya itu karya nafkhati miskin. Jadi wajah baunya itu harum banget. Makanya sebagaimana contoh para ulama-ulama dulu, termasuk dia yang makam yang wafat dan dia yang makam itu. Siapa Pak? Yai Maimun Zubair. Yai Maimun Zubair, masya Allah. Kenapa beliau sampai sekarang beliau makamnya masih tetap di makam? Padahal kalau orang menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh, itu kalau wafat di makamnya di makam. Jarak beberapa tahun kemudian biasanya 3 tahun dipindah, tidak di makam lagi. Itu adalah pemakaman sementara. Lalu pada saat itu semuanya dipindah, sudah berubah. Kalau sudah tahun sudah kain kafannya hancur, bentuknya sudah terus kumpulkan jadi satu, kakinya sudah tidak ada, sudah dimakan rayap dan lain sebagainya. Tapi hebatnya pada saat itu ya Maimun Zubair itu kondisi masih utuh. Baju kain kafan yang dipakai oleh Maimun Zubair masih bagus sekali. Ini semuanya adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya biasanya orang-orang menunaikan ibadah umroh, menunaikan ibadah haji, kalau ada waktu senggang itu
ziarah makam Yai Maimun. Kemarin dia sempat di makamnya Yai Maimun Zubair. Jadi makam beliau itu masih tetap berada di tengah-tengah negeri Makkah. Makanya dengan jika dipanggil Allah kelebihan rezeki, mungkin karena rezeki untuk melakukan ibadah orang karena itu adalah benar-benar umroh haji itu panggilan Allah. Tidak semuanya orang itu kadang-kadang bisa melakukan ibadah haji. Kadang-kadang jika ini rezeki dari Allah, jika mau berangkat tetap aslannya dia berangkat. Mesti berangkat kali kan, tak panggil. Mas Samsul itu ngejak bapak ayo Pak berangkat, kawan. Kadang-kadang yang tadi yang ini berangkat, kan dia duit. Bagaimana kami berangkat ya Allah, kapan gue bisa ziarah Mekah Madinah? Kapan Gusti kalau bisa ziarah terjadi makam Kanjeng Nabi? Kapan Gusti kalau bisa terjadi langsung Masjidil Haram? Kapan Gusti kalau bisa terjadi Raudhah? Raudhah itu adalah dalam Rasulullah, tempat titik mustajabah tetap bisa terjadi Madinah. Kadang-kadang dia kepingin jauh, saking kepingin banget nelayan selalu dulu menjalankan namanya asalnya Allah. Jadi ternyata dulu menjalankan asalnya Allah itu teman-teman jalani untuk ziarah Mekah itu insya Allah gampang. Dan biasanya yang jalur teman ternikah malah berangkat untuk jalan masih mantap-mantap. Gusti kalau paringan dengan paling sakit ternikah malah Gusti. Bukan apa caranya, bukan duit, bukan nolak. Kadang-kadang pernah nonton haji nonton bicaranya. Kadang-kadang itu yang haji jadi petugas haji. Kemarin nyoba tes petugas haji, si daftar mau 100, pesannya 100, dari sini mau 15, dia kangen. Jadi jadi petugas haji, soalnya dia mau Allah mentakdirkan ini di jalan itu dia sakit maut tadi. Makanya tadi itu para penonton sekalian mau bareng-bareng niat sing teman sing matur yakin supaya Ramadan ini gampang oleh Allah sakit ziarah Mekah Madinah. Soalnya ziarah Mekah Madinah itu dalam karena dia anak memuliakan orang tua, habis dengan saya tak berangkat. Jadi kan penolak yang namanya anak berkeinginan memberangkatkan orang tua batu sabdi tergini numpak pesawat baru kayak Pak Lembak kayak Pak Bis sampai kayak Pak Bis memang kita ada dulu tapi faktanya rasanya kayak Pak Bis yang lain udah kayak tujuh mau ini siapa mulai berminat kan pribadi ini tergini Mekah Madinah. Ini pun memang yang untuk naik pesawat terbang. Menurut saya naik bis dari. Soalnya saya yang besar di mana pun pesawat itu 3 jam, 12 jam. Itu butuh waktu 12 jam naik. Orang zaman dia itu numpak kapal itu 6 bulan. Kalau nggak ada kontrak itu berangkatnya 6 bulan, mulai 6 bulan. Zaman dia itu haji itu setahun bahkan. Jadi ingin haji harus berangkatnya 6 bulan, mulai 6 bulan. Karena belum ada yang namanya pesawat terbang. Nah ini kapal laut. Belum 1 tahun namanya. Namanya apa kapal? Ma'asyarul muslimin hadirin semuanya bangga berbahagia. Jadi orang yang mau dalam kondisi mukmin beriman dengan cara Allah. Ini bau harumnya tidak akan hilang. Makanya hari ini semuanya banyak yang berbahagia. Plus sering matur dan panjenengan. Jadi tanda-tanda orang yang wafat, yang amalnya diterima oleh Allah, yang orang itu dimuliakan oleh Allah kehidupannya baik dalam kuburnya sampai besok dunia akhirat. Tapi alam kuburnya dikenakan oleh Allah. Dikai semuanya serba indah. Semuanya serba menyenangkan. Makanya tanda-tanda itu biasanya wafatnya itu hari-hari tertentu. Makanya biasanya kalau
wafatnya hari Kamis, hari Jumat, itu tanda yang tidak bisa kita ambil. Orang yang wafat di hari tersebut itu adalah dibebaskan dari azabul qabr, bebas dari siksa kubur. Itu adalah kelebihan yang luar biasa bagi hamba Allah yang meninggal dalam hari-hari tersebut. Karena pesan yang meninggal sebagaimana beberapa tahun yang lalu, yang meninggal pas pada waktu hari Jumat. Padahal pada waktu besarnya itu banyak yang memusuhi. Semua kiai mengatakan dia itu jelek, dia itu amalnya tidak baik. Tapi realita wafatnya pada waktu kondisi pas tengah-tengah sholat Jumat pada waktu rakaat yang kedua. Dulu dia sering ikut datang lagi. Biasanya datang ini biasanya jawab ter. Soalnya mau tentu dibeli selalu mau tenane naik kendaraan ini mesti numpak lain dan numpak ojek masih tentu di mau ya zaman itu ini ya sarang sorting. Beliau seperti itu. Padahal pada waktu besarnya, pada waktu hidupnya, beliau para kiai mengatakan ini orang yang tidak baik, dimusuhi, bahkan pernah mau dipenjarakan. Konconi itu mau menjarakan, padahal masa harga kecil sekali. Akhirnya begitu tahu beliau wafatnya kondisi banyak masalah. Semuanya heran, ternyata orang yang baik. Itu akan ditunjukkan sampai akhir hayatnya. Wong apik itu biasanya ditinggalin akhir hayatnya. Benar-benar baik. Kok zaman Gus Dur kan nonton orang yang jadi presiden banyak yang memusuhi. Zaman Gus Dur, tapi karena beliau itu termasuk bagian dari aulia Allah, punya kelebihan yang luar biasa. Bahkan apa yang diprediksikan oleh Gus Dur itu, kalau bahasanya apa yang disampaikan Gus Dur berapa puluh tahun yang lalu, itu akan menjadi kenyataan. Contoh yang selalu saya ingatkan, Prabowo itu saat jadi presiden menenis uang. Bahasanya Gus Dur berapa? Jadi ternyata Allah mentakdirkan dulu betul bahwa Prabowo itu jadi presiden dalam kondisi dia sudah sembuh. Terkait api dan ikan itu namanya orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Yang jelas sisi lain punya kelebihan, sisi lain juga ada kekurangan. Dan tidak ada yang namanya manusia itu sempurna. Dan merupakan masalah umum, dan itulah yang terbaik untuk Indonesia. Kalau kita analisa matematika, soalnya di setingkat Prabowo itu sebetulnya mikir sembarang. Bujur kan duit, kan betul ada bujur. Kalen pak, kalen. Dia korun, betul korun. Lagi betul korun ternyata. Alasannya Prabowo itu betul sakit. Wewe. Lagi kan, tapi kalau kita analisa itu yang terbaik untuk Indonesia. Tidak seperti bicara dia apa pak? Soalnya apa untuk menjadikan seorang pimpinan itu memang tidak mudah. Apalagi setingkat presiden. Bicara dia apa bisa semangat. Kemudian pakai macam-macam. Simpel ganti. Kalau seperti itu tetap kita benar kebenaran yang ada dalam yang ada di Indonesia. Saya kira nanti pada akhirnya beliau juga punya kelebihan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, hari ini semuanya pada mereka berbahagia. Jadi kembali orang yang wafat dalam kondisi iman dan takwa kepada Allah sampai bau bajunya itu kondisi harum wangi. Sebagaimana dulu ada zaman dulu itu ada putra daripada di Mojokerto ada seorang ulama yang sangat alami. Dia sampai sekarang belum masih ada. Gimana Yai Husain kan, Masya Allah, dengan beliau itu punya kelebihan. Kelebihannya apa? Seorang dia sepuh, ceramah itu kakaknya ngomong, kakaknya, tapi Masya Allah,
dengan kenalan yang realita. Itu yang disampaikan sukses. Karena kemarin zaman Tasik Ali, zaman Tasik Ujang sering mengadakan pengajian umum mesti bersukses. Jadi tidak pernah lepas sukses dengan kiai yang lainnya. Jadi naik ke desa lupa, naik ada pengajian pada ke Surabaya. Kiai di situ, naik ke desa lupa ada ada tiga sekawan. Mari ini sampai esok. Hadirin semuanya para moderator sekalian, demikian yang bisa lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kami akhiri wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.